Kami dari kelompok 1, SGD Astronomi dan Lingkungan, pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai polusi cahaya yang didiskusikan pada saat SGD kemarin, yaitu pada hari Selasa pada tanggal 7 September 2021. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskannya sesuai dengan bagian masing-masing. Yang pertama yaitu Muhammad Abrar Abirama sebagai ketua kelompok akan menjelaskan mengenai dampak polusi cahaya terhadap energi. Yang kedua Hanif Muhammad Gana akan menjelaskan mengenai dampaknya terhadap satwa liar. Yang ketiga Ahmad Alfani Handoyo akan menjelaskan mengenai upaya-upaya mengurangi terjadinya polusi cahaya. Yang keempat, Jova Andreas Rizky Slaid yang akan menjelaskan contoh-contoh polusi cahaya. Yang kelima, saya sendiri yaitu Febriola Kunia Putri menjelaskan definisi-definisi dari polusi cahaya. Dan yang terakhir yaitu Flavio Cairo yang akan menjelaskan mengenai dampaknya terhadap manusia di bumi. Saya Febriola Kunia Putri dengan NIM 1352140 akan menjelaskan bagian awal dari presentasi kali ini, yaitu mengenai apa itu polusi cahaya. Namun sebelum mengetahui arti dari polusi cahaya, akan lebih baik jika kita mengetahui arti masing-masing dari kata penyusunnya. Polusi cahaya berasal dari dua kata, yaitu polusi dan cahaya. Secara definisi, polusi adalah zat atau sesuatu yang berbahaya yang dapat merugikan kehidupan. Sedangkan cahaya adalah suatu pantulan atau radiasi elektromagnetik yang bisa terlihat oleh mata manusia. Seperti halnya lampu yang membuat kita dapat menangkap pantulan sinarnya dan membuat mata kita menjadi silau ketika melihatnya, maka dengan kata lain lampu tersebut mengeluarkan cahaya atau bisa dikatakan sebagai sumber cahaya. Cahaya sendiri memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan, karena tanpa adanya cahaya mustahil terjadinya kehidupan. Akan tetapi, bagaimana jika cahaya tersebut jadi hal yang berdampak negatif bagi kehidupan kita? Nah, hal inilah yang kita namakan dengan polusi cahaya. Secara sederhananya, polusi cahaya adalah kondisi cahaya yang timbul berlebihan, baik secara buatan ataupun secara alami yang menimbulkan efek negatif pada kehidupan. Dalam definisi lain juga dikatakan bahwa polusi cahaya ini juga sering dikatakan sebagai dampak negatif dari adanya kegiatan industri. Mengapa? Karena kegiatan industri telah mengeksploitasi penggunaan cahaya secara berlebihan pada kegiatan-kegiatannya seperti kegiatan eksterior, interior, iklan, kegiatan perkantoran, pabrik, dan lain sebagainya, sehingga terjadi pembuangan cahaya yang berlebihan. Selain itu ada juga penyebab timbulnya polusi cahaya yang tanpa kita sadari telah kita lakukan dalam keseharian kita sebagai manusia. Ini dikarenakan manusia sering menggunakan lampu secara tidak efektif dan melakukan pembuangan cahaya pada kesehariannya, melakukan pembuangan cahaya ke arah langit dan tidak memfokuskan pada benda atau objek yang memang diperlukan dengan pencahayaan, yang menyebabkan terjadinya polusi cahaya. Oke, nama saya Jova, NIM 1352072. Mungkin masih banyak yang belum menyadari polusi-polusi cahaya yang ada di sekitar kita. Jadi, mari kita lihat contohnya langsung. Yang pertama ada trespass light. Jadi itu semacam tumpahan cahaya nggak sengaja menyebar ke tempat lain. Ya, cahaya yang nyasar gitu lah. Contohnya kalau rumah kita di dekat jalan, biasanya cahaya lampu jalan tuh kadang masuk ke rumah kita melalui ventilasi atau jendela. Nah, hal itu kan menjadi sesuatu yang mengganggu ya jika tidak sengaja mungkin mengenai mata kita. Selanjutnya ada glare. Biar simple kita sebut saja cahaya silau. Contohnya jika kita malam-malam bawa mobil nih, terus ada cahaya lampu jalan yang masuk melalui kaca depan mobil kita dan menyilaukan mata kita. Nah, hal itu kan bisa berbahaya bagi kita dan pengendara lain juga karena kita tidak bisa fokus ke jalan dengan 100%. Yang selanjutnya ada sky glow. Misal nih, kita pergi ke suatu konser, perhatiin deh lampu sorot dari konser tersebut, kadang ada yang menyorot ke arah langit. Nah, lampu sorot tersebut di langit nanti mengenai partikel-partikel debu yang akan membentuk kubah merah yang akan menutupi bumi. Nah, hal tersebut kan mengakibatkan kita tidak bisa melihat langit yang indah dengan sepenuhnya karena tertutup kubah tersebut. Yang selanjutnya adalah light clutter. Pada jalan tol, banyak lampu-lampu jalan berjejer, sangat terang dan tidak mempunyai katup. Nah, hal tersebut bisa berbahaya karena bisa mengacaukan pencahayaan di sekitarnya. Bahayanya, jika misalnya ada orang yang berdiri di samping jalan tol, kita mungkin saja tidak bisa melihatnya karena lampu-lampu jalan tersebut mengacaukan pencahayaan di sekitar orang tersebut, sehingga orangnya tertutupi oleh silau cahaya yang kita lihat. Perkenalkan, saya Muhammad Abrar Abirama, dipanggil Abrar, NIM 102-19-015. Kemudian, polusi cahaya juga mempengaruhi keberadaan energi. Bagaimana proses terjadinya? Sebagai intermezzo bahwa di malam hari, sumber utama penerangan pasti ialah cahaya lampu, di mana
Sumber untuk menyalakan lampu ini berasal dari energi listrik. Energi listrik kebanyakan dihasilkan oleh PLTU, terutama di Indonesia ini, atau pembangkit listrik tenaga uap. Berdasarkan dari situs yang telah disadur, dinyatakan bahwa 61% PLTU di Indonesia menggunakan batu bara sebagai sumber penggeraknya. Secara tidak langsung di sini mengimplikasikan bahwa polusi cahaya yang diakibatkan karena pemakaian cahaya yang berlebihan akan menguras energi listrik. Maka dari itu, energi listrik itu akan lebih banyak memakan batu bara. Sebagaimana kita ketahui bahwa batu bara adalah sangat lama untuk membentuknya kembali karena terbentuk dari fosil yang berumur jutaan tahun. Oke, sekarang masuk ke pembahasan dampak polusi cahaya ke satwa liar. Tapi sebelum itu, perkenalkan, saya Hanif Muhammad Gana, NIM 135181127. Polusi cahaya tidak hanya mempengaruhi penggunaan energi oleh manusia saja, tetapi juga sangat berpengaruh kepada makhluk hidup yang hidup di bumi ini, terutama binatang liar. Polusi cahaya senantiasa mengubah pola hidup binatang-binatang yang hidup pada daerah yang mengalami polusi cahaya, karena banyak binatang yang menggunakan cahaya untuk mengatur pola hidup mereka. Misalnya binatang nokturnal yang aktif dan unggul dalam gelap, terutama bila binatang tersebut merupakan binatang yang diburu oleh pemangsanya. Mereka jadi kesulitan untuk mencari tempat untuk bersembunyi dari predator mereka. Selain itu, polusi cahaya juga dapat mengecoh indera dari binatang-binatang. Cahaya dari bintang dan bulan sering digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan navigasi. Karena polusi cahaya, banyak binatang yang tidak bisa menggunakan alat bantu navigasi itu dengan tepat karena keterangan dari polusi cahaya yang kita keluarkan dapat menyaingi keterangan dari bulan dan bintang. Contohnya saja, burung sering bermigrasi dengan menggunakan bulan dan bintang sebagai alat bantunya. Tapi karena kota-kota kita sangat terang, jadinya mereka terkecoh dan seringkali menabrak gedung-gedung tinggi hingga akhirnya mereka mati. Nah, contoh lebih ekstrimnya, polusi cahaya bisa membawa ke ambang kepunahan. Contohnya saja, penyu laut pernah hampir punah karena saat mereka menetas, mereka terkecoh oleh lampu cahaya dan bukannya bergerak menuju laut, mereka malah bergerak menuju desa-desa di sekitar tempat menetas mereka, dan akhirnya mereka mati tanpa pernah menyentuh laut sekalipun. Nah, contoh-contoh ini tuh yang kita ketahui aja, karena di dunia ini banyak binatang dan spesies-spesiesnya bahkan sampai ribuan. Tentu masih banyak lagi dampak-dampak dari polusi cahaya ke binatang-binatang ini yang kemungkinan besar belum kita ketahui. Frevi Fatero 100210114. Oke, masuk ke pembahasan dampak polusi cahaya terhadap manusia nih. Jadi, manusia sebenarnya cukup rentan dengan yang namanya polusi. Salah satunya polusi cahaya. Walaupun kita tidak dapat merasakan secara langsung teman-teman, ternyata ada juga loh yang bisa berdampak secara instan atau langsung ke mata manusia. Misalnya nih, kita lagi jalan-jalan pada waktu malam hari, terus tiba-tiba ada lampu yang sangat terang langsung ke depan mata kita. Pastinya hal ini bisa membuat mata kita jadi sakit dan timbul efek kebutaan yang sementara kan? Dan gak hanya itu teman-teman, manusia juga bisa terdampak polusi cahaya secara tidak langsung juga. Biasanya mengalami yang dinamakan paparan radiasi oleh suatu cahaya. Contohnya simpel teman-teman. Pasti nih dari teman-teman pasti ada aja yang main handphone sambil tiduran atau sambil gelap-gelapan tanpa cahaya yang cukup. Nah, itu berdampak banget terhadap kesehatan kita. Contoh kasus yang sering terjadi adalah mata gampang lelah, timbul kunang-kunang, dan biasanya kemampuan mata menjadi menurun, sehingga harus pakai kacamata pembantu. Selain berdampak pada kesehatan mata, aktivitas ini juga dapat berdampak ke kesehatan lainnya, seperti meningkatnya depresi atau stres, resiko tinggi diabetes, sampai dapat menimbulkan kanker loh teman-teman. Selanjutnya, saya Ahmad Alfani Handoyo dengan NIM 1352003 akan menjelaskan apa aja sih yang dapat kita lakuin sebagai individu untuk mengurangi polusi cahaya. Mungkin dimulai secara general ya. Kita harus bisa menyebarkan berita tentang polusi cahaya, bahwa polusi cahaya ini memang isu yang perlu dikhawatirkan. Karena memang pada nyatanya tidak banyak orang yang tahu kalau cahaya itu bisa jadi polusi loh. Nah, mungkin yang kedua, kita butuh mengurangi nih penggunaan cahaya saat tidak dibutuhkan. Misalnya pada malam hari, kalau kita mau tidur, apakah kita butuh lampu nyala di kamar kita? Kan tidak kan? Lalu ketiga, kita harus memastikan bahwa semua lampu kita ini terarahkan hanya ke yang dibutuhkan aja. Ini istilahnya fully shielded. Jadi misalnya kalau di depan rumah kita butuh menyinari jalan di depan rumah kita, ya pastikan yang disinari itu jalan rumah kita, nggak terpencah kemana-mana. Karena inilah yang disebut polusi cahaya ya, cahaya yang terarahkan ke hal yang tidak diinginkan.
Nah, mungkin yang dapat kita lakukan nih di kamar kita yaitu kita pastikan bahwa kita menutup gorden kita sehingga lampu di dalam rumah ini tidak tersebar kemana-mana. Ini juga dapat membantu privasi kita ya. Lalu terakhir nih, ini mungkin satu tapi memang benar-benar membantu, yaitu pastikan kita gunakan lampu LED nih. Hah? Kenapa lampu LED? Nah, lampu LED ini meskipun luminosity-nya lebih rendah dibanding lampu pendar, namun secara basicnya tidak mengurangi penerangan loh. Dan pada akhirnya memang juga lampu LED ini lebih efisien secara energi juga. Nah, selanjutnya dengan memanfaatkan bidang ilmu. Nah, mayoritas dari kelompok ini berasal dari ilmu keinformatikaan atau STI ya, ke elektroinformatikaan. Yang pertama ini kita dapat menginstal sistem smart home, atau kita juga dapat merangkai sirkuit Arduino sederhana secara mandiri nih, sehingga kita dapat mengatur kapan saja lampu ini dinyalakan, dan bila lampunya mempunyai beberapa konfigurasi warna, kita juga dapat mengatur lampu ini ke warna yang istilahnya hangat dan enak dilihat, seperti merah, oranye, kuning, begitu. Lalu selanjutnya kita juga dapat nih menggunakan motion sensor dan timer, sehingga lampu ini hanya menyala saat ada orang yang melewati saja, sehingga mengurangi tadi, ketika tidak dibutuhkan tadi. Lalu terakhir ini dalam bidang fisika sendiri mungkin ya, atau dalam material, kita dapat memasang filter nih ke lampu-lampu yang sudah ada. Filter ini misalnya saja yaitu polaroid ya, yang polaroid bila sudutnya diatur maka intensitas cahaya yang lewat juga berubah juga, sehingga dapat mengurangi glare. Nah, pada solusi filter ini mungkin energi yang terpakai juga sama-sama boros ya, tapi setidaknya mengurangi glare yang tidak dibutuhkan itu. Nah, mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih telah menonton video atau presentasi ini.